Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Rabu tanggal 12 Maret 2025, Komisi 8 DPR RI melakukan rapat dengan pendapat atau rapat kerja bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar, kemudian Badan Pelaksana Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji. Dalam kesempatan itu, Menteri Agama memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada rapat 4 Maret 2025. Karena itu, marilah kita ikuti jawaban dari Menteri Agama atas berbagai pertanyaan dari anggota Komisi 8 yang berkaitan dengan pelaksanaan maupun persiapan pelaksanaan ibadah haji 2025 yang akan datang. Sudah ada langkah-langkah berikutnya yang akan dilaksanakan dan kami persilakan Pak Menteri untuk memberikan respon. Persilakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 8 beserta para wakil, para anggota yang kami hormati, rekan-rekan dari pemerintah, BPKH, BPH, dan para pejabat yang mendampingi kami dari pejabat eselon 1 dan 2. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pengertian yang sangat mendalam yang diberikan oleh Komisi 8 DPR, karena pada waktu itu seharusnya kita melanjutkan rapat sampai tuntas, tapi karena ada rapat atau sidang kabinet diberikan pengertian untuk bisa kita lanjutkan pada hari lain dan hari inilah. Itu kami sangat menaruh perhatian yang sangat besar atas understanding yang sangat dalam dari rekan-rekan, dari bapak-bapak DPR, ibu-ibu ya. Sebelum saya menjawab satu persatu dan saya sudah mencatat juga ya, izinkan saya juga menyampaikan secara umum juga ya bahwa area of concern kami juga ada 5 poin Bapak Ibu. Saya sampaikan ini karena saya menganggap DPR, terutama Komisi 8 itu bagian yang tak terpisahkan dari kami semua di sini. Maka itu persoalan kami, persoalan kita semuanya. Jadi izinkan saya secara terbuka nanti seperti yang sidang-sidang yang lalu juga komunikasinya juga sangat bebas antara DPR. Terus terang kami mendapatkan banyak masukan yang paling berharga dari DPR Komisi 8. Bahkan kalau perlu juga rapatnya lebih sering supaya kami bisa menginventarisir banyak problem, banyak hal-hal. Ya, ini demi untuk kelengkapan persiapan kita nanti. Persoalan concern kami adalah tanazul, Pak. Bukan berarti pesimis, tapi kami betul-betul akan super hati-hati mengkaji tanazul. Kami akan mengutus Pak Dirjen dalam waktu dekat ini dengan bersama pejabat eselon 2-nya juga. Tanazul ini kan juga diprogram oleh negara-negara lain. Bayangkan dalam jalan yang sama akan dilewati oleh mobil-mobil, kendaraan-kendaraan yang lain, sekalipun pejalan kaki itu pun juga mungkin bisa macet, apalagi kalau kendaraan. Tapi saya sama dengan Pak Marwan, Pak, keputusan terakhirnya setelah survei terakhir besok ini. Tetapi semuanya kita harus persiapkan, ada opsi 1, opsi 2, opsi 3, sampai opsi 4. Yang kedua adalah batas pelunasan jemaah haji.
saya memprediksi pasti akan ada tersisa ya, karena banyak faktor. Nah, bagaimana cara untuk menggantikan yang tidak jadi itu tanpa menimbulkan crucial point baru ya, karena penggabungan mahram nanti juga seperti apa, dan bagaimana supaya tidak terkesan nanti ada permainan dan seterusnya. Kita tidak ingin mengulang sejarah. Kemudian yang ketiga adalah petugas, Bapak. Tahun lalu 4.000-an dipotong 50%. Yang lalu pun juga ada masalah, ada overloaded tugasnya dan bahkan sampai kecapean. Ini tinggal separuh dari itu. Tapi kami juga punya data-data statistik ya, bahwa hampir separuh jumlahnya para petugas kita waktu tahun lalu itu tidak efisien pekerjaannya. Maka itu 50% ini yang kita akan efisienkan dengan sistem ya. Kita nanti betul-betul akan memperbaiki kontrolnya. Kemudian yang Pak Menteri, keempat, Pak izin, terus Pak Menteri, tadi mengenai pelunasan jamaah itu sampai di tanggal berapa, bulan berapa. Kalau terjadi menunggu jamaah yang lain itu diberi waktu paling lama sampai bulan berapa? Itu belum perpanjangannya berapa hari? Ya Pak, nanti insya Allah saya akan jawab Pak nanti setelah menjawab pertanyaan. Dan kemudian masalah penerbangan juga, ini concern kami juga karena ada penerbangan baru Lion dengan segala catatan yang kita tahu. Bukan saja mereknya, apakah itu Garuda atau Saudia, tetapi umur pesawatnya, dan kita tahu bahwa sekarang ini musim-musim charter pesawat di dalam dunia internasional kita ya. Nah, kami juga harus hati-hati betul Pak, concern kita sama ya. Jangan sampai nanti kita teledor mengontrol pesawat tua yang kita kontrak. Kemudian juga masyair yang tadinya hanya tunggal sekarang ini menjadi banyak ya, dan itu pun juga menyimpan pertanyaan yang perlu kami tindak lanjuti lebih lanjut. Jadi ini 5 poin yang area of concern kami yang harus kami hati-hati betul. Nah, izinkan saya menjawab satu persatu, dan mungkin juga saya tidak menjawab secara umum karena tumpang tindih dengan pertanyaan yang lain. Pertama, dari FKB tahun lalu, minggu lalu tanggal 4 Pak ya. Bagaimana upaya Kemenak di dalam mengatasi jamaah yang belum melunasi BP, apakah ditentukan deadline? Nah, ini tadi yang sekaligus ditanyakan beberapa penanya dari Bapak Ibu ya. Pelunasan jamaah untuk dua gelombang ini, gelombang pertama itu 14 Februari sampai 14 Maret. Nah, gelombang keduanya itu tanggal 24 Maret sampai 17 April. Nah, sebetulnya kalau kita hitung-hitungan 17 April ini udah dekat nih. Apalagi kan libur panjang banyak nih. Dari tanggal 21 sampai tanggal 8. Masa kerja kita itu terpotong dengan libur panjang Idul Fitri yang berkaitan dengan libur panjang. Maka itu kami nanti akan minta kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dengan urusan haji ini tidak ada libur. Ya, kami akan bersama-sama dengan teman-teman semuanya, tidak ada sedikit pun yang lubang yang bisa kita yang muncul nanti akan datang ini. Kalau kita sudah berikhtiar sedemikian rupa dengan opsi-opsi yang 2, 3, 4 ya, masih juga ada kelemahan kelebihan, itulah takdir. Nah, kemudian bagaimana bisa menasik dari KBHU sudah berjalan 100%, sementara pelunasan BP itu masih berjalan. Insya Allah kami punya sistem. Tadi juga sekaligus menjawab bahwa Bu Sally ya 10 menjadi hanya 5 ya. Memang kita belum finish ya, tapi insya Allah kami punya target dan kami juga punya pendataan. Yang penting buat kami bukan berapa kalinya, tetapi intensitas penghayatan pemahaman dari petugas itu di dalam melaksanakan tugasnya. Tentu juga perlu juga kuantitas pertemuannya. Kemudian
terkait dengan dari Ibu Wulan ya, terkait dengan keberangkatan haji khusus, mohon penjelasan mengenai user e-hajj yang konsorsium dan 331 PIHK. Nah, jadi saya kira gini, pada KMA tahun nomor 74 tahun 2025 itu sudah ada diatur untuk lunas tunda ganti minimum 2 tahun, dan sistem Siskohat juga itu sudah dikontrol, maka tidak akan mungkin ada 0 tahun masuk, insya Allah. Saya ingin tambahkan penegasan di sini bahwa dalam semua aspek kami menggunakan sistem catering tadi, kemudian juga sistem kontrak kendaraan, sistem semua yang terkaitan dengan haji, kami pada periode ini menggunakan sistem. Jadi siapapun yang membawa apapun, bagaimanapun, kalau memang itu sudah sesuai dengan sistem, maka itu kita jalankan. Tapi kalau itu bermasalah dengan sistem, itu akan tertolak dengan sendirinya. Jadi ini mendidik kita lebih objektif. Nah, kemudian juga Pak Hidayat Nur Wahid akan juga saya jawab sekaligus pada kesempatan ini, yang sudah surplus haji khusus ya, apakah akan menjadi prioritas pada haji tahun depan atau jadi prioritas untuk mengisi kuota jamaah haji yang tidak bisa melunasi. Ya, tahun ini surplus akan digunakan untuk mengisi kuota tunda nanti itu. Nah, jadi sekaligus pertanyaan tadi Pak Dayat ya, bahwa BP Haji ini saat ini sedang bagaimana ya? Izin pimpinan. Nah. Izin sebentar memotong sebelum dilanjutkan. Ya. Ini hal apa? Enggak. Apakah Hal apa? enggak, izin sebentar. Apakah dari jawaban dari Pak Menteri ini kan kita banyak. Sebenarnya kan dari jawaban itu mungkin kita perlu pendalaman. Apakah pendalamannya saat di tengah-tengah Pak Menteri itu memberikan jawaban ataukah nanti sesudahnya? Terima kasih. Lanjut aja dulu Pak Menteri. Nanti bila diperlukan penjelasan, ya nanti kita buka kembali. Silakan Pak Menteri. Ya, terima kasih Bu. Iya. Pak Hidayat. Sekaligus saya ingin jawab Pak Hidayat Nur Wahid ya Pak tadi tentang ya. Jadi tanggal 14 Maret deadline itu yang tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, ada hal yang sangat penting yang ditanyakan Pak Hidayat Nur Wahid ya mengenai konsep istita'ah, progresnya. Kenapa kok ada yang penundaan sedemikian banyak ya? Jadi setelah kami cek langsung ya, jadi begitu kita selesai pertemuan pertama tanggal 4, sebetulnya sebagian persoalan yang Bapak Ibu tanyakan itu sudah terselesaikan ya, tetapi saya nanti tetap akan saya jawab. Dan betul bahwa ternyata persoalannya itu ada yang sangat sederhana ya, tapi juga ada yang sangat krusial seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua ya. Ada fotonya berbeda, ada nama orang tuanya pun juga di identitas yang berbeda, kemudian juga ada ejaan penulisan, kemudian juga ada yang kabur-kabur. Jadi lebih kepada persoalan teknis, sehingga dalam tempo yang sangat singkat, yang sangat ringan itu akan segera terselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Kecuali yang memang ada yang sangat krusial seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, ada jenis lain lagi. Tapi kami kira itu tidak terlalu lama kok penyesuaiannya itu, karena kami tetap mendampingi terus. Kemudian juga di Bekasi banjir, kami juga sudah berkoordinasi dengan Ibu Korina ya, bahwa kira-kira pada saat bulan pelaksanaan haji nanti itu akan ada badai kah atau ada bisa diprediksi ya. Yang pasti tidak ada musim hujan lagi Pak Hidayat. Ada hujan tapi hujannya sangat tipis ya, tidak ada banjir insya Allah. Jadi sampai di situ kami melakukan koordinasi karena itu terkait dengan bandara-bandara dan juga penerbangan, cuacanya dan seterusnya.
kemudian juga ya, itu yang sangat penting. Lalu tidak lolos verifikasi pemvisaan, kira-kira apa masalahnya, tadi saya sudah jawab. Bu Ulan, bagaimana cara distribusi perlengkapan jamaah pada H-3 sebelum keberangkatan, di mana tempatnya dan bagaimana seterusnya. Ini juga menjadi catatan kami dan insya Allah kami juga akan berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih cepat. Terima kasih. Kemudian iya, masalah gelang haji ya, kami juga tanyakan apakah kemungkinan bisa kita memiliki yang smart glass itu, apa namanya, kalung atau gelang itu, tapi ternyata ada juga satu kesulitan ya, misalnya kalau kita mempromosikan sebuah sistem gelang yang itu terbatas baterainya seperti apa dan daya tahannya seperti berapa, dan itu juga nanti di samping sangat mahal dan juga belum tentu bisa dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Jadi kami mencoba untuk masih menggunakan gelang lama, tetapi kami menggunakan sistem kontrol nanti pada para jemaah kami dengan menggunakan IT. Lalu dari Bu Sally banyak sekali poin yang ditanyakan minggu lalu dan juga tadi ini, yang makasih Bu Sally, sangat membantu kami ya. Tentu tidak kami jawab semuanya, tapi kami akan realisasikan. Itu yang penting. Jadi biaya jasa bimbingan dan pendampingan KBHU itu maksimum 3,5 juta sesuai dengan keputusan Dirjen nomor 59 tahun 2019. Jadi pertanyaannya, apakah ada pengawasan Kemenak tentang keberadaan KBHU yang menganggarkan masing-masing jemaahnya itu berbeda-beda. Nah ini, itu masukan yang bagus juga buat kami, dan insya Allah kami bekerja sama juga dengan semua pihak untuk ikut mengontrol KBHU. Kami juga menemukan ada sejumlah KBHU yang perlu mendapatkan pembinaan khusus. Ya, terkait dengan tugas, hak dan kewajiban dalam larangan serta sanksi KBHU tertuang dalam PMA nomor 7 tahun 2023. Insya Allah jangan khawatir, kami yang akan mengintervensi langsung semua bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun apapun, termasuk catering. Itu kita harus terapkan peraturan yang berlaku. Terkait dengan biaya jasa, KBHU hanya boleh meminta biaya jasa bimbingan dan pendampingan kepada jemaah haji. Bimbingannya sesuai dengan pasal 44 itu. KBHU dianggap itu melakukan pelanggaran jika menetapkan biaya bimbingan melebihi biaya jasa yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan PMA nomor sekian. Nah, kemudian keputusan Dirjen nomor 59 tahun 2019 juga itu merupakan ketetapan yang berlaku dan harus dipedomani oleh seluruh KBHU sebagai tindak lanjut dari PMA yang tadi. Lalu pertanyaan dari PAN, dari ya, embarkasi Banjarmasin, apakah dengan ditetapkan Lion sebagai maskapai pengangkut jamaah haji nanti itu kualitas layanan hajinya dapat meningkat atau lebih baik daripada maskapai Garuda? Nah, terus ada persoalan teknis penerbangan di sini, saya tidak fasih menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, walaupun saya sudah mendapatkan penjelasan juga dari pihak yang bersangkutan ya. Misalnya di Banjarmasin itu ada unsur kemahalan disebabkan karena peralatan yang ada di Banjarmasin itu tidak selengkap dengan ada yang ada di Surabaya atau yang di Jakarta, sehingga ada peralatan itu harus diangkut, harus diambil dari tempat yang lain, dan itu juga menjadi faktor mengapa agak berbeda sedikit dengan di tempat yang lain. Di samping itu pesawat tahun pembuatan lebih mudah. Nah ini keuntungannya Lion itu rata-rata itu tahun pembuatannya itu lebih baru ya. Jadi Lion itu pesawatnya baru-baru ya. Nah pelayanan akan diberikan secara full service dengan 2 kali makan dan 1 kali snack. Dari kapasitas 440 pesawat tidak diisi full, hanya diisi 423 ya.
Di embarkasi Banjarmasin disediakan pesawat cadangan, pesawat dengan kualitas yang sama. Nah, ini yang unsur-unsur kelebihan Lion. Nah, kemudian mohon kejelasan terkait dengan ketimpangan harga tiket pesawat yang mengangkut jamaah dari embarkasi. Ada yang jaraknya jauh tetapi tiketnya murah, ada yang jaraknya dekat tetapi tiketnya malah lebih mahal. Nah, antara lain seperti saya jelaskan tadi, pesawat untuk jarak yang jauh ya menggunakan tipe 777 ya, 777 ya. Sehingga penerbangan dilakukan secara direct, sementara untuk rute-rute pendek mereka itu harus menggunakan tipe pesawat Airbus 330 yang tidak dilakukan penerbangan secara langsung, sehingga memerlukan otomatis ada cost-nya di situ kan ya. Memerlukan technical landing di bandara alternatif untuk pengisian bahan bakar. Hal ini tuh juga untuk memerlukan petugas di bandara alternatif untuk menangani technical landing tersebut. Jadi ada faktor kemahalan antara pesawat yang langsung atau pesawat yang transit. Kenapa harus menyewa yang lebih kecil? Karena memang bandaranya kapasitasnya seperti itu. Nah, kemudian untuk Demokrat ya, koper jamaah itu rusak, resleting tas, robek. Bagaimana solusinya? Nah, ini memang mohon maaf karena dulu terlalu cepat dibikin kopernya, bahkan mungkin ada 2 tahun sebelumnya, sehingga mungkin dibanting-banting ada yang rusak. Nah, sekarang ini lebih ya koper baru semuanya, koper rusak yang bukan kesalahan atau kelalaian dalam penggunaan akan diganti oleh pihak maskapai dengan menyerahkan koper yang rusak. Jadi begitu ditanyakan pertanyaan ini, langsung kami antisipasi ke pesawatnya. Anda harus tanggung jawab untuk menggantikan, ya akhirnya diiyakan. Nah, lalu pertanyaan hari ini ya, saya juga terima kasih kepada Ibu Sri Wulan banyak mendapatkan masukan baik di dalam forum ini maupun di luar forum. Ya. Ibu Wulan di sebelah sini Pak, ya. Pak Menteri. Kalau yang di sana Ibu Seli. Ya, yang pertama. Bukan Ibu Ina. Ya, saya maksudkan tadi Ibu Ina, sorry. Iya, tadi Ibu Ina. Nah, oke. Jadi Ibu Ina, saya ingin mengingatkan kita kembali ya bahwa petugas haji tahun 2000 ya. Petugas haji kita tahun ini diperkirakan hanya sekitar 2000-an. Ya. Kami sedang mencoba menyusun sistem bagaimana supaya efisiensi petugas ini ya, bisa dilakukan. Kami juga melakukan semacam perbandingan di negara-negara yang lain. Petugasnya berapa sih? Nah, kita termasuk negara yang mempunyai banyak petugas dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Tapi betul-betul sistem kalender kerjanya itu sangat disiplin. Jadi ada pemantaunya, ada pengawasnya. Nah, kami akan tentu belajar daripada pengalaman negara-negara lain juga. Selain negara lain banyak belajar ke kita pun juga harus belajar kepada mereka. Jangan merasa rendah kalau kita belajar kepada orang lain. Kemudian juga fast track ini di Solo ya, itu ditambah, dan tentu ini juga memang ada beberapa usulan kemarin juga termasuk di Yogyakarta ya. Sri Sultan sendiri juga sangat intensif untuk memperkenalkan kemungkinan untuk bisa kita menggunakan Yogyakarta itu sebagai salah satu alternatif, dengan konsekuensi hotel-hotel di sekitar itu juga itu siap berpartisipasi sebagaimana halnya di bandara yang lain tanpa ada perbedaan harga, kira-kira seperti itu. Tapi waktu diskusi tentang penerbangan belum terlibat, belum pernah kita bicarakan Yogyakarta sehingga tidak masuk dalam list diskusi kita. Tapi tahun depan insya Allah itu saya kira juga hemat kami sama dengan Ibu Bapak ya, makin banyak bandara yang baik itu akan lebih baik juga. Kemudian juga Haji Tamatu ya 90%. Nah, distribusikan damnya ya. Kami sudah sampaikan juga pada pertemuan lalu. Saya langsung bertanya ke Menteri Haji, boleh nggak kita kambing itu, dam itu diselenggarakan di Indonesia? Belum sampai saya menjelaskan,
dipotong oleh Menteri Agama, Menteri Haji Saudi Arabia, boleh. Nah, jadi saya langsung berbunga-bunga hatinya pada waktu itu. Karena imajinasi saya itu berarti 210.000 kambing. 210.000 ekor kambing itu kambingnya Indonesia kan, dari petaninya, dari peternaknya Indonesia sendiri, dan yang akan memakan itu nanti adalah orang Indonesia sendiri, seiring dengan program Presiden Makanan Bergizi. Itu bukan main tuh. 220.000 kambing itu bukan jumlah sedikit. Mungkin kita harus mengimpor tuh. Itu. Nah, ternyata saya konfirmasi juga di beberapa negara termasuk Turki dan beberapa mazhab fikih yang lain, itu dimungkinkan dan memang sudah dilakukan juga oleh beberapa negara. Begitu sampai ke Indonesia, nah, kami sedikit mendapatkan kendala fikihnya, karena jawaban sementara dari Majelis Ulama itu, kami belum menemukan qaul yang membolehkan itu. Walaupun saya juga bertanya, itu qaulnya siapa? Bukankah qaul Al-Quran hadis itu yang paling tinggi, lebih tinggi daripada qaulul ulama? Tapi belum ada jawaban. Tapi mudah-mudahan kalau bukan tahun ini, tapi tahun depan. Ya, kalau saya ketua Majelis Ulama, mungkin jawaban saya beda. Tapi ya, kapasitasnya setiap orang punya ya hak untuk berbeda pendapat lah. Gitu. Kemudian juga pelayanan aplikasi yang berbahasa Indonesia, Bu, insya Allah sedang kami berpikir mana yang paling baik untuk kita berikan pelayanan terhadap jemaah. Barangkali ada jawaban nanti menjelang pelaksanaan, kita akan temukan sistem, karena semua orang punya handphone. Mungkin juga bisa kita lakukan cara efektif nanti. Sedang kita cari model yang terbaik. Kemudian ya, riwayat penyakit yang dimunculkan pada gelang untuk para kaum lansia. Ya, itulah tadi itu, kalau misalnya ada chipsnya dimasukkan bisa dikonekkan dengan komputer, itu bisa muncul riwayat penyakit yang bersangkutan. Apakah itu nanti disimpan di handphone yang bersangkutan sehingga bisa diakses, atau ada bentuk lain, nanti kita sedang mencari yang terbaik. Nah, kemudian juga mengenai ya, Ibu Sri Wulan, Bu, mohon maaf. Banyak terbengkalai ya fasilitas haji. Ini juga menjadi concern kami ini. Dan biasanya memang asrama-asrama haji itu diperbaiki, direnovasi itu pada saat menjelang penggunaan. Kalau kita lihat sekarang ini masih ada yang belum rapi, dan bahkan mungkin juga ranjangnya juga belum tersedia. Tetapi kata teman-teman, Pak, ini dalam tempo 1 minggu itu sudah bisa termasuk dicat ulang dan seterusnya. Pimpinan, penambahan waktu. Iya. Tadi sampai pukul 3, Bapak. Tadi pukul 15 ya, kita cukup di jam berapa? 15.30. 16. Lanjut, Pak Menteri. Terima kasih, Bu. Kemudian tambahan peralatan bandara yang tadi saya sudah sampaikan, dan sedang kami juga negosiasi, dan pihak layan sendiri juga tentu sebagai penampilan pertamanya tentu akan menciptakan suatu image yang positif, sehingga ya kadang-kadang kami juga berdiplomasi bahwa kalau Anda gagal pada tahun ini, itu pertanda bahwa kami akan kembali kepada pola lama ya. Jadi pihak lain sendiri juga sepertinya ditantang ya untuk melakukan servis yang lebih baik. Nah, kita lihat nanti pembuktiannya. Nah, kemudian Pak Husni, jadi batas pelunasan tadi kita sudah jelaskan ya. Kemudian juga menyangkut masalah layan jumlahnya berapa, saya sudah jelaskan. Kemudian
Di atas 50 tahun sama dengan disampaikan juga senior kita Pak Hasan, Pak. Terima kasih Pak Hasan. Jadi umur 90 tahun, inilah yang saya sampaikan juga ke Menteri Haji langsung. Pak, di Indonesia itu ada orang berumur di atas 90 tahun, bahkan banyak jumlahnya, masih kuat mencangkul. Tapi ada orang baru di bawah 60 tahun, tapi pakai kursi roda dan seterusnya. Jadi sangat relatif itu ukuran istitaah kesehatan itulah yang paling tepat ya. Jadi bukan soal umur, dan itu akan dipertimbangkan. Kemudian asrama haji di Jambi ya Bapak Ibu. Nah ini sedang dalam pemantauan kami juga, karena ada sejumlah bangunan yang mangkrak seperti ini, ada perguruan tinggi, ada juga aula, ada termasuk bandara. Jadi ada persoalan hukum di situ ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat ini ada jalan keluar yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan bisa ada poin positifnya untuk penyelenggaraan haji kita akan datang. Kemudian juga terus ya terima kasih masukan juga untuk teman-teman dari BPH dan BPKH untuk lebih siap nanti akan datang. Insya Allah kami juga punya niat yang sangat luhur ya Bapak Ibu. Selama ini kita nggak pernah memiliki buku besar tentang haji. Dan kami sedang menyusun sekarang ini, jadi mulai perencanaan dari awal A sampai Z nanti, sampai hal yang sangat detail, itu semacam buku sucinya haji itu ya. Apapun problem termasuk yang disampaikan oleh Bapak Ibu di tempat yang mulia ini, kami juga inventarisir ya. Supaya nanti itu menjadi bahan masukan untuk siapapun yang akan menjadi penyelenggara haji sesuai yang dikehendaki undang-undang yang akan datang. Mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi sangat membantu ya. Tidak mulai dari nol lagi, karena kita sudah tinggal membuka lembaran-lembaran mana yang ada bang problem di situ itu. Kemudian Arinda Pak Sigit ya, Pak Syah, insya Allah sama concern kita dari tadi, pesawat dan catering. Kami tidak takut apakah nama saya terlibat atau bagaimana. Yang jelas kami bekerja di atas sistem yang ada. Jadi kalau ada yang mempertahankan nama saya, siapapun dia, itu pasti tidak benar. Karena saya tidak pernah punya relasi untuk, saya tidak ada bakat untuk bermain bisnis. Jadi saya ingatkan pada kesempatan ini, siapapun yang mempertahankan saya tentang kepentingan urusan baik di bisnis urusan haji maupun urusan lain, kalau itu sifatnya subjektif, tidak ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, maka itu pasti tidak ada kaitannya dengan saya. Kemudian betul Pak, kami baca 2 kali Pak, saya baca itu, karena ada 2 model pansus haji itu, ada buku yang sangat tebal, ada juga summary-nya, dua-duanya kami baca. Dan saya juga diberi masukan yang sangat bagus ya. Temuan-temuan Bapak-bapak komisi, ibu-ibu komisi 8 itu luar biasa ya. Sampai sekecil-kecil itu pun juga ditemukan, dan bagi saya itu adalah sangat membantu sehingga kami punya perspektif. Insya Allah mudah-mudahan tidak terulang. Kemudian Pak Ansari Pak ya, tidak bisa melunasi karena surplus, kami sudah jawab tadi. Kemudian Pak Fakih dari teman dari PKS, kuota tambahan kami belum mewacanakan kuota tambahan Pak. Bukan berarti kami akan menolak kuota tambahan ya, tapi harus saya teliti. Kami harus hati-hati di sini ya, karena berdasarkan pengamatan penelitian kami, kapling di Mina itu sudah finish ya, dengan kuota yang sekian. Bahkan sentimeternya pun juga itu sudah terukur itu. Nah kalau tiba-tiba kita tambah 20.000, harus ada jalan keluarnya seperti apa? Ya, jangan-jangan nanti justru itu nanti akan nyerbuh kemahnya orang, nyerbuh busnya orang, nyerbuh makanannya orang, nyerbuh toiletnya orang.
sehingga yang kita panen adalah sesuatu yang di luar dugaan kita. Maka itu kalau nanti memang memungkinkan, ada satu space yang memungkinkan, ya itu tergantung diukur. Insya Allah kalau kami meminta ke pemerintah Saudi Arabia, apalagi sekarang ini kan Kementerian Hajinya dan Kementerian Kesehatannya, bahkan juga ke orang tertingginya di Saudi Arabia itu kita punya jalur. Mungkin kalau tambahan itu dimungkinkan, tetapi pertanyaan kita adalah siapkah kita dengan fasilitas tambahan itu tanpa mengurangi kenyamanan kuota yang pertama sudah di booking itu. Nah, tetap kami mempelajari sampai sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pasti bahwa petugas haji kami terus memohon untuk diminta tambahan. Kemudian juga Pak Asis ya, jadi yang berkebutuhan khusus Pak, itu concern kami juga. Jadi yang berkebutuhan khusus itu termasuk lansia, kemudian juga keterbatasan bahasa, ya. Kan ada juga tuh yang, maaf kalau saya sebut itu keterbelakangan mental itu, tapi juga nekat haji, bahkan ada yang loncat dari kamar ya, turun ke bawah, itu juga saya nggak tahu kok orang-orang seperti itu bisa lolos. Maka itu kami juga berkomunikasi langsung juga dengan Menteri Kesehatan kita di sini, Bapak, lebih baik kita sangat selektif daripada nanti menimbulkan beban keluarga mereka sendiri ya. Sudah 1, 2, 3 bulan jamaah hajinya pulang, masih harus dirawat di rumah sakit. Nah, tradisi ketimuran kita itu masa dibiarkan keluarga sendiri situ. Itu kosnya sangat mahal. Jual rumahnya demi untuk merawat orang tuanya yang terbaring di rumah sakit Mekah. Jadi itu akibat daripada tidak istitaat tapi dipaksakan. Nah, kemudian juga Bu Shelly kembali betul bahwa ya saya sudah jawab tadi Bu ya. Dan insya Allah saya mohon masukan-masukannya terus Bu Shelly, baik di dalam forum resmi seperti ini maupun di luar forum, sama juga bapak-bapak, ibu-ibu yang lain Pak. Kalau ada hal-hal yang kira-kira bisa memberikan penguatan kesuksesan pelaksanaan jamaah haji ini, ya 24 jam handphone saya tidak pernah tidur ya. Jadi di luar rapat atau dalam rapat seperti ini pun dengan tangan terbuka kami menerima masukan Bapak Ibu sekalian, karena tujuan kita sama. Banyak juga masukan dari Pak Wahib Pak, ya Pak Ahmad, kemudian juga ya dokter kami sudah sampaikan juga ya mengenai dokter dan perawat itu kami akan bicarakan lagi sekali. Kemudian Pak Prisal, denda pihak-pihak pelanggar insya Allah Pak jangan diragukan. Bahkan termasuk umrah sekarang ini kami juga memantau ada persoalan-persoalan umrah yang tembusan-tembusan kedutaan besar di beberapa negara juga banyak ke kami, ya mungkin Bapak Ibu DPR sendiri tidak tahu, belum diberitahu, tapi semua jamaah-jamaah umrah yang bermasalah itu ada tembusan, ada surat kedutaan dan konsulat di luar negeri kepada kami, sehingga kami mencatat sejumlah penyelenggara umrah yang perlu diberikan perhatian khusus. Lalu visa palsu Pak, kami juga sudah mendapatkan informasi itu ya, dan sudah 3 kali saya ketemu Duta Besar Saudi Arabia dalam 2 minggu ini ya. Kami juga punya concern yang sama. Saya betul-betul mengingatkan, termasuk insya Allah Pak Menteri Dalam Negeri Pak, kami juga dalam waktu dekat ini akan ada MOU. Kami akan melibatkan Dirjen Dukcapil itu untuk ikut membantu kami untuk menentukan apakah ini memang betul-betul mahramnya atau bukan. Kan selama ini kan banyak pemalsuan. KTP itu pun juga bisa dipalsu ternyata, pada sudah elektronik. Nah, kami akan melibatkan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk ikut membantu kami. Dan Pak Mendagri sangat bersedia untuk itu.
Kemudian ada beberapa kasus ya, mungkin antara lain yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi, Pak, kasus itu Pak. Ada sejumlah kasus yang mirip dengan itu. Jadi bagi kami semua persoalan kasuistik itu kita selesaikan secara kasuistik. Ya. Kita akan proaktif bagaimana ikut membantu mereka itu. Kami sangat sadar bahwa mereka ada yang penjual sayur, nabung sekian lama untuk bisa haji. Itu kalau kita nggak menolong itu kita zalim dan takutnya nanti kuala Tuhan nanti akan marah terhadap kita itu. Sama juga disampaikan Pak Marwan, Pak. Terima kasih Pak Marwan yang selalu memberikan, saya senang gaya Pak Ketua kita. Tidak ada yang tersimpan di benaknya, langsung disampaikan ke kita, ya, kami, dan itu sangat membantu ya. Karena semua yang dikeluarkan dari benak beliau itu adalah untuk kebaikan kita semuanya. Dan inilah kebahagiaan dan kebanggaan kami, selalu banyak mendapat masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan pelaksanaan ibadah haji akan datang manakala kami datang di sini. Jujur Bapak Ibu, kalau bisa sih lebih sering kita ketemu itu kan juga lebih baik, tetapi nanti nggak tahu ada konsekuensinya apa. Yang jelas bahwa kami dapat masukan berharga dari Bapak Ibu sekalian. Karena keterbatasan waktu untuk rapat, di luar rapat pun kami tangan terbuka. Ada beberapa juga Bapak-Bapak Ibu-Ibu ke kantor kami layani dengan baik, menjadi pendengar aktif yang baik, dan kami catat semua yang disampaikan. Semua catatan kami itu akan masuk dalam komputer, dan itu nanti akan masuk dalam buku besar tadi nanti. Terima kasih dari kami Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.